Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi gimana membuat daftar isi secara otomatis dan rapi. Nah, ini saya lakukan karena selama saya menjadi dosen itu menemukan beberapa buku atau tesis atau skripsi mahasiswa yang penulisan daftar isinya itu kurang rapi. Dan ada beberapa bagian yang tidak tercover, misalnya judul babnya ada yang hilang. Nah, berarti itu tuh dibuat secara manual. Nah, sekarang saya akan praktek langsung cara membuat daftar isi secara otomatis. Nah, pertama kali adalah eh, bagian utama judul setiap bab. Misalnya ini judul setiap bab. Sebenarnya ini bukan bab ya, ini saya kasih unit. Kalau buku biasanya pakai bab, ini karena dia LKPD, lembar kerja peserta didik, saya kasih unit. Misalnya unit 1 berarti bagian eksperimen 1. Nah, yang ini nih utamanya, kemudian subnya, yang ini tujuan, studi kasus, dan lain sebagainya. Berarti ini yang utama, ini subnya. Nah, caranya adalah kita headingkan dulu nih. Headingkan setiap judul atau subjudul. Untuk judul itu saya kasih heading 1, sedangkan yang subjudul itu atau subtemanya itu saya kasih di heading 2. Nah, cara memberikan heading ini kan tinggal kita blok atau kita letakkan kursornya di bagian depan atau di mana saja di tulisan ini. Kemudian kita pilih heading 1 misalnya. Nah, heading satunya kan dia seperti ini. Padahal saya mau supaya dia posisinya di tengah menggunakan Times New Roman, kemudian di blok. Nah, caranya tinggal kita klik yang ini. Kemudian yang heading 1 nih kita cari tanda panah ke bawah yang ini. Ya, kemudian kita modify. Nah, di modify ini kita bisa atur bagaimana, misalnya saya mau supaya tulisannya itu warnanya hitam. Ya, warna hitam. Kemudian saya blok. Kemudian ukurannya itu saya kasih 14 misalnya. Saya kasih 12 standar ya. Kemudian jenis hurufnya itu saya kasih Times New Roman. Nah, kemudian tinggal kita oke ya. Oh, ini belum berubah. Ini saya blok dulu. Saya ulangi modify. Ini tadi belum saya pindahkan ke tengah ya. Oke, kemudian kita pilih bold. Nah, pilih oke. Nah, dia sudah berada di tengah. Nah, ini heading 1, berarti semua yang heading 1 tinggal kita klik ya, heading 1. Berarti ini sudah heading 1. Kemudian ini juga heading 1. Nah, di bagian ini nih misalnya tujuan ini kan subjudulnya. Ya, subjudul berarti saya kasih heading 2. Saya kasih heading 2. Terus saya ingin modify. Ini saya modify dulu. Kemudian warnanya saya kasih warna seperti ini ya. Kemudian bold, ukurannya itu 12. Kemudian jenis hurufnya Times New Roman di pinggir. Kalau misalnya teman-teman mau kasih angka atau huruf, itu tinggal di bagian format. Di sini ada numbering. Nah, numbering ini terserah bisa kasih huruf atau angka, bebas ya, bebas sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, kalau saya sih enggak usah ya, jadi cukup langsung saja. Nah, ini saya tutup.
Kemudian saya klik oke. Nah, dia akan berubah. Ini heading 2. Nah, kemudian berarti ini juga masuk heading 2. Nah, tinggal seterusnya ya. Kita ini juga heading 2. Heading 2. Nah, ini kita pindahkan ke bawah. Ini saya kasih heading 1 ya, karena dia dia judul bab atau judul unit. Yang ini heading 2. Ini juga heading 2. Kemudian ini juga heading 2. Nah, sengaja saya buat 2 halaman seperti ini supaya memudahkan dan lebih cepat ya. Ke heading 2. Kemudian ini heading 2. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ingin mempercepat videonya silahkan ya. Silahkan dipercepat. Ini saya masih melakukan proses heading. Nah, mengapa kita harus menggunakan heading? Karena dengan heading ini maka akan terbaca secara otomatis ketika kita melakukan perintah untuk melakukan proses pembuatan atau penulisan daftar isinya secara otomatis. Ini saya kasih heading 1, yang ini heading 2. Oke, maaf ya agak lama karena saya lagi dalam proses pengheadingan. Ini ada 10 unit. Nah, nanti di video selanjutnya teman-teman, saya juga akan mencoba untuk membahas gimana sih cara membuat daftar tabel dan daftar gambar itu secara otomatis supaya lebih rapi gitu ya. Heading 1, kemudian ini heading 2, ini jadi heading 2, seterusnya heading 2, ini heading 2. Nah, ketika membuat heading tuh pada tulisannya sih bebas ya, bisa di tengah-tengah, bisa di pinggir kiri atau kanan, itu terserah. Oke.
Nah, ini udah bab ke-10 ya. Nanti bentar lagi kita akan selesai. Nah, sekarang sudah selesai ya, saya lakukan proses heading. Saya periksa dulu terlebih dahulu. Oh ya, ini masih ada. Ini heading 2. Jadi sengaja saya kasih warna biru supaya memudahkan untuk pemeriksaan ulang. Jadi kalau ada yang belum warna biru untuk subjudulnya itu berarti belum dilakukan heading. Nah, ini masih ada heading 2. Oke. Nah, oke, tampaknya sudah semua ya dilakukan proses heading. Nah, selanjutnya kita letakkan kursor di mana kita ingin membuat daftar isi. Nah, setelah itu di sini kita tinggal masuk ke menu reference. Nah, di sini ada table of contents ya. Nah, tinggal kita pilih yang mana nih bentuknya. Mau yang ini atau yang ini? Saya pilih yang ini ya. Nah, secara otomatis akan masuk. Nah, coba dilihat. Ini akan masuk seperti ini. Nah, untuk supaya lebih rapi, ini saya bisa diedit ya. Ini tinggal di blok. Kalau misalnya saya ingin supaya lebih mepet, kemudian ya jadinya itu tinggal 2 halaman. Nah, ini nih agak sulit untuk dihilangkan. Jadi saya kasih saja warna putih. Saya kasih warna putih jadi supaya tidak muncul. Nah, ini saya jenis hurufnya saya ganti supaya seragam dengan Times New Roman. Oke. Nah, coba perhatikan teman-teman. Ini rapi ya. Jadi dari kata teman, daftar isi unit 1 itu sudah rapi, tersusun secara otomatis. Jadi kita tidak manual lagi untuk melakukan proses pembuatan daftar isi. Nah, bagaimana kalau misalnya ada tambahan nih, misalnya ada tambahan halaman atau ada pengeditan, kita mau memperbaiki ulang. Nah, apakah harus dibuat ulang daftar isinya? Tidak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tambahkan, misalnya ditambahkan menjadi unit 11, itu tinggal judulnya sama subjudulnya itu tinggal dihidingkan ya, heading 1 sama heading 2. Kemudian kita masuk di update table. Nah, di update table, update entire table. Nanti semuanya akan berubah secara otomatis sesuai dengan apa yang kita tambahkan, yaitu dia update otomatis. Nah, seperti itu. Atau misalnya ada yang dihapus misalnya bagian unit 9 dihapus, itu ketika kita update maka dia akan otomatis dengan sendirinya keluar ya. Nah, itulah cara membuat daftar isi secara otomatis ya. Jadi rapi dan lebih cepat. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.